Ruang Studio Mari Berdoa. Kami hadir dengan praise, worship, and truth. Kami hadir di ruang Anda, entah Anda sedang santai, sedang mengendarai, atau sedang dalam ruang keluarga. Kami ada untuk memberkati Anda. Marilah bergabung bersama kami dalam pujian, penyembahan, dan doa. Mari persiapkan hatimu untuk menyembah Tuhan, karena inilah waktunya untuk menyembah Dia. Sehari yang telah berlalu, Dia telah menjaga memelihara kehidupan kita. Bila kiranya kita berikan waktu kita untuk menghadap tahta kesuciannya, bila kita berikan hati kita untuk menyembah Dia. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Tuhan Maha Kudus.
bagi kami Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan betapa besar kasih. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang Puji Tuhan, selamat malam, shalom. Pada malam hari ini saya akan bagikan sedikit firman Tuhan yang bisa menguatkan Anda, bisa menguatkan iman Anda. Pada malam hari ini saya akan membahas ayat firman yang terdapat di dalam Matius 6 ayat 33. Firman Tuhan berbunyi demikian, tetapi carilah dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mencari kerajaan Tuhan dan kebenarannya, maksudnya adalah kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan atas seluruh aspek hidup kita. Dengan kata lain, menempatkannya sebagai prioritas utama dalam hidup kita. Nah, kata mencari menunjuk kepada usaha yang dilakukan dengan sungguh dan secara terus-menerus sampai mendapatkan sesuatu. Artinya kita harus menempatkan Tuhan Yesus, menempatkan Tuhan Yesus sebagai yang terutama dalam hidup ini, mengejar perkara-perkara rohani lebih daripada perkara-perkara yang ada di dunia ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Rasul Paulus pun menasihati, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Tuhan. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Di dalam Kolose 3 ayat 1 dan 2.
melalui pertolongan Roh Kudus, kita berusaha menaati perintah Tuhan. Jika kita melakukan apa yang diperintahkan Tuhan ini, tidak ada alasan bagi kita untuk merasa khawatir dan cemas akan kebutuhan yang kita perlukan pada saat-saat ini. Sebab semua yang pasti akan disediakan Tuhan, cepat atau lambat Tuhan pasti menyediakan. Apa yang pertama yang harus kita cari di dalam hidup ini? Yang pertama yang harus kita cari dan terutama kita cari adalah kerajaan Tuhan. Apa itu kerajaan Tuhan? Kerajaan Tuhan adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan suasana damai sejahtera, aman, nyaman, dan sukacita abadi yang dirindukan dan dinanti-nantikan oleh semua orang. Namun dalam kenyataannya manusia lebih mengutamakan mencari harta, mencari makanan, minuman, dan pakaian seperti yang disebutkan pada ayat yang ke-25, daripada mencari kerajaan Tuhan dan kebenarannya terlebih dahulu. Matius 6 ayat 33. Kalau saudara yang diberkati Tuhan baca seluruh ayat ini atau pasal ini, saudara akan mengerti maksud Tuhan. Perhatikanlah kalimat pada ayat yang ke-25. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Secara sederhana, ayat ini ingin mengatakan bahwa mereka yang hidup dan terus mencari kerajaan Tuhan itu sudah pasti mendapat makan, minum, dan pakaian. Selanjutnya perhatikan pula kalimat pandanglah burung-burung pada ayat yang ke-26 dan kalimat perhatikanlah bunga bakung di ladang pada ayat yang ke-28. Kedua kalimat di atas atau kedua kalimat di dalam firman ini ingin mengatakan bahwa jika burung-burung dan bunga bakung saja Tuhan pelihara, apalagi saya dan saudara. Setiap orang yang tidak pernah berhenti mencari kerajaan surga, Tuhan pasti pelihara. Harus kita akui bahwa orang Kristen pada umumnya mengutamakan mencari semuanya yang akan ditambahkan daripadanya mencari kerajaan Tuhan dahulu. Atau mengutamakan kebutuhan jasmani, mengutamakan kebutuhan sosialnya daripada mencari kerajaan Tuhan terlebih dahulu. Bahkan dalam doa-doa kita, kebanyakan kita meminta yang ditambahkan daripadanya. Atau kita selalu ketika kita berdoa, kita lebih memilih kita punya kalau kita punya keinginan yang begitu besar kepada Tuhan, kehendak Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita itu sangat besar kalau kita mau jalani apa maunya Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan bukan tidak ingin memberkati kita, tetapi Ia ingin kita lebih dahulu menjadikannya sebagai Tuhan atau prioritas utama dalam seluruh aspek hidup kita. Oleh sebab itu dalam doa Bapa kami, kata datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu ditempatkan lebih dulu daripada doa meminta berkat atau makanan. Kita sering datang berdoa kepada Tuhan dengan list panjang. Tuhan berkati hidupku, pelayananku, keluargaku, keluar masukku, masa depanku, dan lainnya. Tetapi kita jarang berdoa agar kehendak Tuhan jadi atas semua yang kita doakan. Nah, saudara-saudara di dalam Tuhan yang diberkati Tuhan, bila kita memang menempatkan secara keseluruhan hidup kita kepada Tuhan, mencari kerajaan Tuhan sebagai prioritas utama, maka kita harus berdoa dulu dan menyerahkannya kepada Tuhan agar kehendaknya yang terjadi. Tetapi bila kita fokus kepada semua yang ditambahkannya itu, maka kita akan langsung menerima pemberian, itu tanpa mencari dahulu kehendak Tuhan. Pernyataan ini sepertinya bernada sangat munafik bagi banyak orang. Ini bukan masalah munafik atau tidak munafik. Kebenaran yang seharusnya kita lakukan, yang perlu kita harus lakukan adalah mencari dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya, maka semua yang lain itu akan menyusul. Karena itu, tempatkanlah Tuhan sebagai prioritas utama dalam seluruh aspek hidup kita.
maka Ia akan memberikan segala kebutuhan kita. Mungkin saudara pada saat ini sedang lemah, mempunyai beban berat, pergumulan yang sangat berat di pekerjaan, atau sedang mengalami kelemahan tubuh, atau sedang proses penyembuhan sakit penyakit yang sudah diderita lama. Mari firman Tuhan pada malam hari ini ingatkan, menegur saya dan saudara untuk mencari Tuhan dahulu. Saudara kalau mengikuti Tuhan, jangan takut. Jangan takut besok akan makan apa, hari ini apakah saya akan sembuh atau tidak. Jangan pikirkan terlalu jauh. Serahkan pada Tuhan. Cari dahulu kerajaan Tuhan. Firman pada malam hari ini ingatkan kembali saya dan saudara untuk cari Tuhan. Hal yang sederhana yang gampang kita lakukan adalah mencari Tuhan dengan hal yang sederhana sekali, yaitu doa di pagi hari. Mungkin saudara-saudara yang diberkati Tuhan, bangun pagi sudah melihat handphone, bangun pagi sudah melakukan aktivitas, bangun pagi sudah mencari kebutuhan perut. Tapi firman di malam hari ini meneguhkan kita, mengingatkan saya dan saudara untuk bagaimana ketika kita bangun pagi kita harus bersyukur kepada Tuhan. Jangan kita melakukan perkara yang tidak mendahului Tuhan atau tidak memprioritaskan hal yang pertama untuk Tuhan. Pada malam hari ini, kalau saudara mendengar firman ini, mari ubah hati, ubah pikiran, mindset pikiran Anda ubah. Bahwa ketika saya bangun pagi, saya selalu bersyukur kepada Tuhan. Ketika saya akan melakukan aktivitas, saya bersyukur kepada Tuhan. Bahwa ketika saya akan hidup, saya akan menjadikan Tuhan sebagai prioritas yang pertama dalam hidup ini. Untuk daripada itu saya yakin dan percaya saudara-saudara yang menonton program ini pasti akan diberkati jikalau saudara mau menaati firman Tuhan. Tidak susah, tidak gampang. Hanya dengan tulus ikhlas saudara akan melakukannya. Bagaimana? Cari dahulu kerajaan Tuhan. Saya akan berdoa kepada saudara. Saya akan berdoa kepada Tuhan untuk saudara. Dan saya akan meminta kepada saudara hanya mengarahkan hati dan pikiran. Untuk sejenak kita akan berdoa kepada Tuhan. Dan saya akan berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami rindu semakin hari hidup kami semakin mengenal Engkau Tuhan. Karena itu ajarilah kami selalu membangun hubungan pribadi dengan Engkau, hingga level pengenalan, pewahyuan tentang kuasa-Mu akan semakin dalam bagi kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu untuk keadaan apapun yang kami alami sepanjang waktu ini Tuhan. Kami tahu saat ini kuasa-Mu bekerja dalam hidup kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan saat ini bagi semua orang yang sedang sakit Tuhan, dimanapun mereka berada, baik di rumah maupun dalam perawatan di rumah sakit Tuhan. Sakit apapun itu Tuhan, sakit hati, sakit jiwa, sakit jantung, sakit kepala, paru-paru basah, ginjal, sakit mata, flu, demam, batuk, bahkan terpapar COVID-19, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa, sembuh dalam nama Yesus Kristus yang berkuasa. Untuk daripada itu juga Tuhan, kami mau berdoa Bapa. Mereka yang mengalami gangguan pencernaan, gangguan pendarahan, sakit di bagian mulut Tuhan, sakit darah tinggi Tuhan, sakit lambung, diabetes, tumor, kanker, AIDS, virus, segala macam penyakit yang bernama tidak bernama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa, sembuh dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Bapa, kami percaya semuanya organ-organ tubuh yang sakit Tuhan telah dijamah Tuhan. Sembuhkan dan pulihkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Yang buta dapat melihat, yang lumpuh dapat berjalan Tuhan, bahkan yang bisu dapat berbicara Tuhan. Bahkan segala penyakit lainnya telah disembuhkan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Amin Tuhan. Bahkan tulang-tulang yang telah remuk Tuhan, biarlah Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa. Engkau tuh dokter kami Tuhan, Engkau penyembuh kami Tuhan. Untuk daripada itu Bapa, di malam hari ini Tuhan, kami akan berdoa juga Tuhan bagi saudara-saudara kami Tuhan, bahkan yang Bapa yang sedang menyaksikan program ini Tuhan, yang sedang berbeban berat Tuhan. Engkau jamah Tuhan, kirimkan Roh Kudus-Mu untuk menjamah kehidupan mereka Tuhan.
Karena Engkau telah mengirimkan Roh Kudus, Roh penghibur, Roh penolong Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, orang yang sedang berbeban berat Tuhan, Engkau telah menjamah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa. Untuk daripada itu juga Tuhan, dalam masalah keluarga Tuhan, mungkin ditinggal suami Tuhan atau istri, kami serahkan dalam tangan yang penuh kasih Tuhan. Kami serahkan dalam tangan yang penuh kasih Tuhan. Mungkin karena selisih paham Tuhan, hingga berpisah Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, ketika kami menyerahkan kepada-Mu Tuhan, pasti dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa. Untuk daripada itu juga Tuhan, dalam pergumulan keuangan dan ekonomi Tuhan, kami serahkan dalam tangan yang penuh kasih Tuhan. Oh saudara-saudara kami yang membutuhkan berkat Tuhan, kami yakin dan percaya besok pasti mendapat berkat dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Untuk daripada itu Tuhan, bukan tingkah melancarkan berkat Tuhan. Apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan, Engkau buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Amin Tuhan. Oh Tuhan, mereka bergumul untuk anak-anak mereka Tuhan, yang mungkin masih kecil Tuhan, masih dalam studi mereka. Biarlah Engkau pimpin mereka Tuhan, tuntun mereka Tuhan. Kiranya anak-anak ini Tuhan dididik Tuhan, ketika mereka besar menjadi takut akan Engkau Tuhan. Untuk daripada itu juga Tuhan, pemuda-pemudi juga Tuhan, bahkan Bapak, orang-orang bahkan pemuda yang masih di luar sana, yang masih terikat dengan pergaulan bebas Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, oh Engkau pasti menyelamatkan mereka. Kirim Roh Kudus-Mu Tuhan untuk menjamah setiap hati dan pikiran mereka Tuhan. Gunakan segala media Tuhan, segala orang-orang yang baik Tuhan, untuk menasihati mereka Tuhan, untuk menegur mereka secara langsung Tuhan. Biar kemuliaan-Mu yang nampak ke kehidupan mereka Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa. Untuk daripada itu juga Tuhan, di malam hari ini Tuhan, kami mau berdoa juga Tuhan, baik masalah dalam pekerjaan Tuhan. Apabila mereka tidak senang hati Tuhan, kalau Bapak dalam pekerjaan, selisih paham dengan bos, bahkan teman sekerja Tuhan, biarlah Kau Bapak memberikan mereka kerendahan hati Tuhan, supaya kita yang mereka bekerja Tuhan, ada kerendahan hati yang dari Mu Tuhan, supaya tidak Bapak kesalahpahaman Tuhan, tidak terjadi kesalahpahaman Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Untuk daripada itu Tuhan, mereka juga yang masih bergumul Tuhan untuk mencari pekerjaan Tuhan, Engkau sediakan pekerjaan yang terbaik Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Untuk daripada itu juga Bapa, orang-orang yang bahkan putus pengharapan Tuhan pada saat ini, yang seolah-olah tidak ada jalan keluar pada saat ini Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu yang penuh kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, ketika mereka malam ini telah mendengar firman-Mu Tuhan, untuk cari kerajaan-Mu terlebih dahulu, kami yakin dan percaya pasti ada jalan keluar yang dari pada Tuhan. Engkau pasti pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Amin Tuhan. Kami juga berdoa buat kota ini Tuhan, kota Manado ini Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Engkau berkati, baik itu bupati bahkan wakil wali kota Tuhan, Engkau berkati Tuhan, orang-orangnya juga Tuhan, Engkau berkati Tuhan, baik aparat-aparat pemerintah Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Biarlah kota Manado ini Tuhan menjadi kota doa Tuhan, menjadi kota yang diperbaharui oleh iman yang percaya sungguh kepada-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Untuk daripada itu Tuhan, masih banyak kejahatan-kejahatan yang mungkin mereka lakukan di kota Manado. Kami serahkan dalam tangan Tuhan kasih. Jamah setiap hati dan pikiran mereka Tuhan, untuk selalu tertuju kepada-Mu Tuhan, untuk berbalik dan sadar untuk mengikuti Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa. Amin Tuhan. Pemerintah bangsa dan negara juga, bangsa Indonesia, kami serahkan dalam tangan Tuhan kasih Tuhan. Baik presiden, wakil presiden Tuhan, MPR, DPR Tuhan, bahkan aparat-aparat desa Tuhan, kepala desa Tuhan, Engkau berkati mereka Tuhan. Biarlah kurang masuk mereka Engkau berkati Tuhan. Biarlah mereka bekerja dengan tulus, ikhlas, jujur, dan takut akan Engkau Tuhan. Untuk daripada itu Bapa, pada malam hari ini juga Tuhan, kami mau menaruhkan segala keperluan, bahkan visi misi kami ke depan Tuhan, untuk selalu dekat dengan-Mu Tuhan. Ajarilah kami Tuhan untuk menghitung-hitung hari-hari kami Tuhan, karena hari-hari ini adalah hari yang jahat Tuhan. Jangan biarkan kami terlalu jauh Tuhan
Jangan terlalu jauh daripadamu Tuhan. Itu daripada itu Bapa, Engkau Tuhan yang selalu sanggup menolong dan memberikan jalan keluar. Engkau sumber jawaban, kekuatan dan pengharapan kami Tuhan. Engkau yang tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Orang-orang yang terus berharap penuh hanya padamu Bapa. Terima kasih Bapa. Ini doa kami. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kasih-Mu yang sungguh luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Saudara, mari naikkan ucapan syukur-Mu kepada Tuhan, sebab Dia baik dalam hidupmu, sebab perbuatan yang ajaib dan luar biasa. Haleluya. Katakan terima kasih, berterima kasih. Makasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih. Terima kasih, makasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih sudah mengikuti program Mari Berdoa malam ini. Besok kita akan kembali berdoa bersama dan kami akan berdoa khusus untuk pergumulan saudara. Tuhan pasti sanggup menolong Anda. Kita jumpa lagi pada program yang sama besok hari jam 9 malam. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.